Handphone. Oh, situ. Handphone, Facebook. Tapi hebat ya, 97 lumayan lah. Udah diabetes, batah tulang segala macam dan bawa pelur, kesian banget. Iya, udah live. Apakah mendengar suara kita? Ada suara kursinya. Kok suara kursi? ada. Iya, itu berdiri Oh tadi. gitu tadi ada berdiri. Oh, Iya, udah. Kok kita nggak kelihatan nih? Dia belum ada deh. agak telat Tadi yang biasanya. agak geser dikit. Oh iya. Ntar apa? Udah. Muka ganteng kok cuma setengah. Oh gitu. Ganteng sekuteng belum matang gitu ya. Gitu kan istilahnya gitu. Ini mana? Selamat siang semua. Sekarang udah berubah jadi Song Chong Chi. Song Chi. Song Chi Ayam siapa? goreng gua. Ayam goreng. Sudah makan siang belum semua? Belum. Belum. Sudah Yakin? kenyang. Kok yakin sih? Kayaknya tadi ada lihat udah makan. Oh ya belum. Makanya Atau- banyak lagi. Tambah Belum sama. 2 Makannya kali. banyak. Belum 3 kali. Belum 3 kali. Iya. Selamat siang. Siang. Sehat selalu ya. Hari Amin. ini cuma aku doang yang pakai hitam nih. Udah mesti ganti masker dong ya. Nggak usah, Oh, nggak semua. apa-apa. Variasi. Wih. Maklum. Ini mukanya paling besar ya. Oke. Selamat siang semuanya. Oke, Kita mulai langsung ya. mulai ya. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi kita bersama-sama untuk acara obrolan bersama dengan RTISI. Seperti biasanya kita berempat di sini. Saya Farini Anwar. Amina Chandra. Yunus Hendri. Dan Aditya. Hari ini kita lagi kembali ya ngobrol-ngobrol. Padahal tadi sih ingin untuk acara live-nya pakai bando kelinci. Oh. Tetapi karena topik hari ini topik yang agak boleh bilang serius ya. menjadikan ya, serius, menjadikan, jadi ya dibatalkan deh. Ya saat ini memang di Taiwan lagi festival Lentera. lampion atau festival lentera ya. Jadi ya itu dia semuanya yang berbau kelinci. Nah yang pasti tetapi hari Senin kemarin ya, Kemarin. dini hari ya. Dini hari waktu itu, Turki. waktu Turki berarti kita siang ya. Kitanya pagi siang. Nah itu seperti terjadi itu. gempa dahsyat yang memporak-porandakan ya. Bisa Ya, dibilang seperti itu. Iya, jadi hari ini kita membicarakan ini ya gempa, tentu saja ya kita semua berharap dapat mendoakan semoga tidak banyak korban lagi yang bertambah, kemudian juga dapat segera pulih kembali. Betul. Jadi yang bisa memberikan tenaga, memberikan mungkin juga doa dan juga istilahnya dukungan Bantuan. ya untuk bantuan pada mereka. Betul. Jadi Untuk memang gempa kali ini merupakan gempa yang kuat sekali ya. betul. Berskala Richternya 7,7 ya. Iya. Besar sekali. Dan juga harus dilihat kedalamannya. Ya, dan Kedalamannya. bahkan juga disebut sebagai gempa terbesar dalam 100 Satu tahun terakhir. Wah. Satu abad Tapi 7 ya. skala Richter memang Satu abad wow. 3,7 ya. Kuat sekali ya gempa Kuat itu sekali ya. itu. Dan juga dikabarkan ada sekitar 5.000 bangunan ya di kawasan Turki itu ambruk ya. Kemudian juga dengan korban jiwa nih yang tadi pagi ini 3.600 tadi pagi ya. Aduh. Dan katanya akan terus bertambah. Dan selain itu juga ada sekitar 12.000 warga Turki yang terluka. Kemudian juga ada warga Suriah yang terluka juga 3.411. Jadi memang episentrumnya itu di perbatasan antara Turki dengan Suriah. Bahkan dari survei geologi Amerika Serikat mengatakan bahwa Turki sendiri juga pernah dilanda gempa di tahun 1939 dan gempa tersebut itu mengakibatkan hampir 30.000 orang tewas. Wah, Ya, jadi 30.000. Turki mungkin kerap ya terjadi gempa bumi. Gempa. iya. Ya ini memang gempa belakangan ini memang lebih sering terjadi, dan kalau seandainya gempa pun kebanyakan magnitudonya tuh tinggi sekali ya. Nggak main-main ya. Iya. Baru-baru ini. Iya, baru-baru ini ya. Bahkan Kemarin Indonesia juga Valen juga. juga pernah di Iya, daerah Valen. Valen pernah kan. Bahkan Sebelum-sebelumnya Indonesia lagi kan yang gempa Indonesia. Ijo 199 juga Oh, pernah ah, kan. iya. Iya, Di Taiwan sendiri gempa yang mengambrukkan ya porak-porandakan daerah Nantau. Iya. Kemudian juga 11 Maret yang di Jepang, Indonesia juga. Iya. Jadi boleh bilang ya ini yang pada bilang sih karena bumi itu sudah makin lama semakin tua. Iya. Jadi lebih Berusia. rentan. Betul. Jadi memang kejadian gempa di Turki ini juga mengingatkan Taiwan ya dengan gempa 921. Soalnya terjadinya itu di dini hari atau waktu orang lagi tidur.
Waduh. Jadi, nah itu dia yang mengakibatkan mungkin jumlah kematiannya itu juga Tinggi. Lebih tinggi. banyak. Karena kebetulan pada beristirahat di rumah, Iya. tiba-tiba diguncang gempa, kemudian Betul. bangunan roboh. Oh, nah, itu dia sih. Tahun karena 921. mungkin goyangnya udah cukup kencang baru kita sadar. Iya kan? Kalau enggak biasanya kan kalau kita lagi mendusin mungkin kalau ada goyang kita langsung cari. Iya. Ini sekarang lagi digoyang Tidur. jangan pikir Lagi malah mimpi. digoyang-goyangin malah pikir biasa aja atau makan tidak berasa. Kadang refleks itu nggak ada refleks gitu loh. Dulu Nggak pernah ada waktu. dulu juga pernah ada kejadian juga di Taiwan juga ada gempa, seingat Yunus, tengah malam juga. Jadi pas bangun itu tuh bingung mau ngapain. Oh, Jadi karena kadang-kadang otaknya masih refleks setengah manusia, sadar. heeh. Jadi refleksnya tuh kurang. kurang. Ditambah lagi ya itu dia gedung tinggi, kemudian gedung yang sudah tua, jadi lebih rentan untuk ya ambruk dan ambruk ya itu seperti itulah. Dan Bagaimana dari tindakan dunia untuk membantu Turki yang sudah menjadi korban bencana? betul. Jadi dari Taiwan sendiri ya ini juga kemarin itu dari MOFA menyumbangkan donasi sebanyak 200.000 US dollar. Kemudian juga telah mengirimkan tim SAR ke Turki sana. Jadi ada 2 gelombang. Jadi gelombang pertama telah dikirimkan pada kemarin malam. Kemudian juga ada gelombang kedua yang kembali dikirimkan pada pagi hari ini. Oke. Jadi gempa juga menakutkan ya. Ya, pastinya. Sebenarnya ada nggak sih cara-cara menanggulangi kedatangan gempa atau gempa datang kita harus ngapain? Kalau pengalaman yang kakak pasti penyiar, sih kalau seandainya gempa sebenarnya kalau untuk di Taiwan sih sudah ada diberlakukan yang peringatan gempa, tapi hanya beberapa detik sebelumnya sih biasanya. iya, Meskipun beberapa detik sebenarnya itu sangat berguna. betul. Karena dalam beberapa detik saja kalau kita bisa istilahnya mencari jalan aman atau mencari daerah aman itu bisa lebih tertolong dibandingkan kalau kita tidak dikasih tahu sama sekali. Betul. Betul. Jadi ada berupa SMS ya kalau nggak salah. Jadi itu nanti ketika gempa akan datang beberapa detik ke depan akan ada SMS ke dalam handphone Anda yang memerintahkan Anda untuk segera berlindung. Iya, memang sih dalam posisi yang agak sulit ya pada Iya. saat terjadi gempa karena dalam beberapa detik saja gempa itu sudah terjadi sementara kita berada dalam apartemen atau gedung yang cukup tinggi. Iya, itu dia. Mau keluar juga salah. Iya. Mau berlindung kadang kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi. Betul. Jadi memang sebaiknya lebih disarankan ya apabila gempa itu cukup lama dan cukup kencang, lebih baik sih mencari posisi yang aman saja Ya, dan pastinya. bukan keluar dari rumah. Iya, betul. Iya. Jadi kalau kayak Yunus biasanya kalau gempa datang itu ya kalau kencang itu biasanya buka pintu rumah sih. Iya. Biar misalkan Biar kalau ada apa-apa pintunya nggak masih bisa tertutup, nggak terbuka gitu. terjebak Iya, gitu oke, loh. betul, Jadi betul, pintu betul. rumah dibuka dulu gitu. Soalnya nggak bisa turun juga kan. Lift nggak boleh dipakai. Betul. Iya. Jadi nggak tahu mau ngapain, paling buka pintu, kemudian kalau masih goyang juga mungkin Cari yang pilar-pilar, berdiri di depan di samping pintu sih biasanya. Samping itu apa nggak di pas di bawah Sudut-sudut. pilar. Jadi sebenarnya kalau seandainya Ada tiang. ada yang jatuh pun Iya. bisa ketolong katanya. Terutama bagian kepala dan leher ini mesti dijaga. Dijaga. Karena biasanya fatalnya di situ. Ya gempa Turki ini dikatakan karena adanya 3 lempeng di persimpangan 3 lempeng sekaligus. Makanya gempanya sampai 7,7 magnitudo ya. Sudah Nah, 6 kemudian aja juga udah tinggi. itu adalah lempeng Anatolia, lempeng Arab dan juga lempeng Afrika. Oke. Jadi boleh bilang ya biasa kita 2 lempeng aja udah susah ya, udah lumayan dahsyat. Ini 3 lempeng di persimpangan sekaligus. Jadi benar-benar titiknya itu akan ya itu dia semakin parah untuk guncangannya. Betul. Jadi Yunus juga pernah itu melewati pengalaman diguncang gempa dahsyat ya. Waktu itu di Padang. Oh. Waktu itu jam 9 pagi, jam 8 pagi. Jadi benar-benar itu gempa, goyang, kemudian lama lagi. Jadi udah gitu lari keluar, kemudian udah berkumpul di jalan itu masih goyang. Dan waktu itu Yunus lihat bangunan rumah itu benar-benar goyang. Dia benar-benar kiri kanan itu benar-benar goyang. Dan kebetulan Yunus juga tinggal dekat pantai waktu itu, juga ada dibilang ada tsunami, Bahaya tsunami. lagi naik ke atas. Wah, dengan kondisi yang sudah seperti itu gitu. Tapi alhamdulillah sih nggak ada tsunami yang benar-benar seperti yang di Aceh ya. Ya. Betul. Yang pastinya kita mari doakan deh yang namanya gempa bumi. Kalau terjadi juga jangan sampai ada korban Bencana. jiwa yang Iya. pastinya. Apalagi kalau ada tsunami segala macam, jangan sampai ya kejadian seperti di Aceh, Iya. Jepang, kemudian beberapa daerah juga terulang kembali yang pastinya. Gitu sih. Nah. Ya, tapi kita juga bisa melihat ya di satu sisi banyak juga negara-negara atau
kalau dari sisi kemanusiaan banyak negara termasuk Taiwan sendiri maupun Amerika dan Korea Selatan yang mulai mengirim bantuan untuk memberikan penyelamatan kepada korban bencana. Betul. Ya, ini juga dari sisi baiknya ya. Iya, betul. Dan juga gempa di Turki ini juga dia perparah ya dengan suhu ekstrim. Jadi saat ini lagi dingin-dinginnya dan bahkan kemarin itu salju turun ya. Iya. Salju turun, mereka kedinginan dan mungkin juga sementara nggak ada pasti listrik. otomatis akses listrik lah, kemudian juga transportasi, kemudian juga tempat tinggal nih. Iya kan, mesti di luar tanpa listrik, udah gitu juga mungkin baju-baju hangat segala macamnya itu juga mungkin sulit untuk didapat ya. Iya. Ya maka dari itu Ngomong-ngomong, banyak. bukannya ada salah satu dari kakak di antara kita ada yang sudah memiliki persiapan Iya. pada saat terjadi bencana. Tas bencana ya sih. Iya. Saya selalu Seperti siap sih. apa? Oh gitu. Jadi kayak tas Adit punya kecil. tas. Ya jadi kalau satu orang kita siapkan Kecilnya aja tas. seberapa kecil? Segini kecilnya. Ya intinya kita bisa taruh bekal untuk kurang lebih 1 minggu atau 3 hari deh, 3 hari Bekal sampai 4 makanan. hari. Ya bekal makanan dan juga minuman dan juga pakaian. Oke. Nah kalau yang pakaian dalam untungnya kalau cowok kan bisa dibeli tuh yang dengan bahan kertas Oh. jadi ringan. Oke. Kemudian kalau yang minum ya paling taruh aja botol air Air. mineral. Kemudian yang makan itu paling ya beli biskuit. Jadi Iyalah, jangan mie instan ya. Kalau mie instan nggak ada cuma cara apinya. makannya, iya. Tapi ada juga beberapa orang yang taruh kompor listrik yang kecil biasa buat hiking itu kan kecil-kecil sekarang kan. Camping, Nah, kemudian satu tabung gas butan itu kan ringan juga tuh. Nah, kemudian udah kurang lebih seperti itu aja. Center juga. Center paling penting. Center yang paling penting, kemudian juga P3K. P3K. Ya, itu aja sih P3K, center, kemudian kalau ada bell alarm. Jadi kalau kita tekan itu ada bunyi. Atau kadang itu apa? Peluit, Peluitan, betul. peluitan. Jadi Iya. iya, jadi peluit fungsinya misalkan katakanlah nih jangan sampai nih ya bangunannya roboh. Kita terjebak di dalam, kita bisa tiup Iya. peluitnya ataupun bunyikan alarm itu biar orang-orang yang di luar tahu ada orang di dalam. Posisinya lebih gampang dicari Betul. dibandingkan selalu korek-korek, mungkin dia korek-koreknya di samping kiri kanan padahal Iya. kitanya Nggak ketemu. di mana posisinya Iya, dan ya. sisanya seperti pakaian, makanan. Nah, sembari nunggu pertolongannya datang nolong kita, otomatis ya kita boleh makan gitu. Otomatis jangan terlalu rakus makannya, harus dipisahin gitu. Diirit-irit. Iya, harus dijaga soalnya berapa hari. kita paling beli yang biskuit yang tinggi protein, yang tinggi kalori. Bahkan ada yang jelly-jelly yang high kalori juga boleh sekarang. Boleh kok sekarang enak kok. Ya paling Kebiasaan disiapin kayak Kak gitu. Adit dalam mempersiapkan kotak tas bencana ini sejak kapan? Sejak pertama kali datang ke Taiwan sih. Waktu itu pertama kali datang ke Taiwan sempat kaget juga Oh, karena ada digoncangkan gempa. gempa. Jadi waktu itu Oh. wah sepertinya perlu deh. Soalnya kita juga nggak tahu. Kita sebagai WNA di sini kalau ada apa-apa kemudian dokumen segala macam nggak ada nanti kan repot. Maka dari itu seperti paspor. Saya sih ada fotokopi ya, fotokopi paspor sama KTP masukin ke tas. Oh. Ya, sisanya baru ketaruh ke dompet. Jadi Ada pada surat saat warisan. Yang harus ditanya Ada surat harus wasiat ditanya ya? persiapannya kapan dan kapan terakhir diperiksa, karena kali-kali nanti udah Iya. itu fotokopi Udah paspornya expired. udah expired dari 10 tahun yang otomatis lalu. itu otomatis harus Selalu tetap diupdate. diperbaharui. Harus diupdate. Iya, dan kemudian- setahun Juga sekali. makanan. Ya makanan sama minuman juga. Jadi kita Karena ada kadaluarsa. Iya, kadaluarsanya. Jangan sampai nanti pas perlu udah kadaluarsa. Ya udah nggak apa-apa, tetap dimakan aja daripada daripada kelaparan. Iya, daripada kelaparan. kelaparan. Betul, Tapi betul. sebisa mungkin ya, meskipun udah ada persiapan seperti ini, itu juga mesti diupdate terus ya. Iya. Seperti misalnya kalau di rumah ada ya apa ya buat pemadam kebakaran lah, buat ini lah, semua juga harus dilihat. Jangan sampai pas giran benar-benar bencana datang, ini kadaluarsa, ini tidak bisa dipakai, ini juga nggak berfungsi. Akhirnya ya sama aja. itu dia. Atau juga sudah diupdate, sudah dipersiapkan, tapi lupa taruh di mana. Nah, itu Saking dia. paniknya. Saking paniknya. Biasanya taruh di dekat pintu. Dekat pintu dan jangan Jangan dipindah-pindahin. dipindah-pindahin. Jangan dipindah-pindahin. Kalau Jadi seandainya satu lagi tempat lagi khusus. dibersih-bersihkan, dipindahkan, dibalikan lagi ke Dibalikin tempat lagi. asal. Memang Ah. di tempatnya di situ ya. Dan ingat. jangan terlalu egois kalau siap tas begituan. Bikinnya, perlu pakaian banyak nih. Nggak tahu satu koper penuh gimana larinya coba. Jangan terlalu Jadi egois. seringkes mungkin. Dan Iya. kemudian juga jangan pikir ini kan belum tentu dipakai, disimpan deh di dalam lemari. Memang sih lemari depan pintu ya, tapi ya terakhir masih lemari begitu dikunci lagi. Waduh, Nah. pas lagi panik jangankan bisa ini. Iya, kepikir boro-boro ya, untuk- mau masukin kuncinya udah susah. Iya, jangan Jadi panik dari sih. pengalaman Amina sendiri ya, pertama kali digoncang gempa itu pada saat di Yogyakarta. Oke. Ya, waktu kecil di Pontianak sampai SMA itu masih belum pernah merasakan, sama sekali belum pernah. Oh, Pertama nggak ada kali gempa. di Yogyakarta dan hanya 1 kali. Oke. Setelah itu sampai di Taiwan, pertama kali datang ke Taiwan digoncang gempa juga Udah biasa. rasa takut sekali Oh, sih. sangat Enggak, udah Amina biasa. takut sekali. Cuman karena saudara-saudara Amina yang di Taiwan, mereka bilang, oh itu sudah biasa, tidak perlu takut gitu. Jadi Amina juga mencoba untuk
ya anggap seperti hal biasa setelah kejadian 11 September ya. Iya. Nah, itu baru benar-benar takut dengan gempa. Iya, Fahri ini pertama kali datang di Taiwan juga ngerasain gempa dan angin topan, dan gempanya juga kuat lagi sampai sempat mati lampu ya waktu itu ya, yang iya, gedung tahu. Patelu sampai rebahan katanya. Iya. Nah itu juga teman Fahri ini yang 921. duduk di kita waktu itu pakai ranjang tingkat yang di atas langsung turun, udah kayak silat kenapa gitu. Spiderman Kira bilang ya. jadi goncang-goncang sampai jatuh. Nah, ini kan kalau tidur kan bener-bener tidurnya nyenyak tuh kadang-kadang nggak bangunnya kagetnya karena dia Lompat turun. gitu Iya, ya. kaget kan di samping Fahri ini persis kan pas turunnya. Itu tengah malam ya? Tengah malam ya, lagi. jam 11 malam kalau nggak salah. Iya, kalau nggak sudah salah hampir hari ini. tengah malam Iya, hampir berarti. tengah malam, dan ada satu teman yang memang lagi nonton televisi. Jadi waktu itu kamar kebetulan najang tingkat 2, jadi berempat tinggalnya. Wah itu udah seumur umur dulu kayaknya perasaan di Indonesia nggak pernah gempa deh. Tiba-tiba merasakan gitu. Kalau Kak Adit, Kak Yunus, Iya ada sama, pernah? iya sama. Sama apa? Maksudnya pertama kali Malah. merasakan gempa itu di Taiwan Di Taiwan juga. Iya, di Taiwan juga. Oh, jadi ya itu dia yang benar-benar menyangkutkan. Yang pasti ya, kita harus selalu waspada, kemudian juga selalu istilahnya responnya cepat Betul. dalam menghadapi ya bencana-bencana, terutama bencana gempa. Ya untuk acara obrolan bersama dengan RTISI kita akhiri dulu sampai di sini. Saya Farini. Amina Yunus Chandra. Hendri, Nah, Aditya. sampai jumpa. Bye-bye. Kalau ngomong gempa menyeramkan sekali. Ya, tapi untungnya kalau di Taiwan mereka udah ada kayak pendidikan sejak dini sih. Jadi dari SD udah diajarin misal kalau ada gempa bagaimana cara bersembunyi di menanggulanginya, misalnya kayak bersembunyi di bawah kolong meja. Di Kemudian bangku cara lah. evakuasinya bagaimana. Untungnya kayak gitu. Kalau di Termasuk- asrama sekolah, Iya. di kampus juga begitu disaranin. Jadi Sudah kayak ada pelajarannya. satu Ada semester ada latihannya. pelajaran gitu. Mau nggak mau. Kasih kayak Dikasih pembinaan. tahu. Iya. Dan juga bangunan-bangunan di Taiwan kan memang ada juga Anti dipersiapkan gempa. untuk Terbilang, anti ya. goncangan. Anti goncangan. Jadi boleh dikatakan lebih aman. Lebih aman. Ya seaman-amannya juga, tapi mesti tetap hati-hati ya. Jangan Iya. pikir oh aman nggak apa-apa, saya nunggu aja di sini aman. Ternyata ya Iya. namanya kita kan nggak tahu, nggak bisa memprediksi. Iya. Tapi seberapa pernah loh, kuatnya. waktu itu kan Yunus waktu kuliah ya, waktu tinggal di asrama, itu gempa bumi waktu itu. Nah, Yunus udah lari keluar terbirit-birit, orang pada bingung. Lalu kamu kenapa lari? Lah, gempa ya. Ternyata orang Taiwan tuh santai banget menanggapi gempa. Karena Jadi panik orang Taiwan percuma, tuh kadang bilang orang panik percuma. Pertama-tama Iya, kamu mereka mesti tahu santai apa banget. yang harus kita bawa, kemudian Tapi mereka kemudian santai harus banget loh. kemana gitu. Mereka santai banget loh. Mereka malah bingung lah. Dia Yunus yang lari-lari, jadi mereka malah bingung. Kamu kenapa lari? Tahu gitu jawabnya. Ini "Enggak, bukan gempa. kita mau olahraga." Supaya goncangan tidak terlalu berasa tadi. Iya. Jadi lari sono lari sini. Amina ya. juga merasakan bahwa orang Taiwan itu sebelum 11 September ya, Iya. itu santai banget. Santai Pada saat banget. gempa santai banget. Tapi setelah 11 September, baru mulai panik. Baru terasa takut, panik ya. iya. Mereka baru tahu bahwa gempa itu nggak istilahnya Ada yang cuma dahsyat, goyang-goyang doang. Nggak cuma goyang-goyang Nah, doang. Karena dulu memang ya berapa kali ya dibilang katanya kalau daerah timur Timur. Hualien itu kan kita boleh bilang Sering kalau rawan ya. seandainya 365 hari mungkin ada sekitar 200 sampai 250 Iya. Iya, banyak hari kok. ya, Gempa ya itu terus. sebenarnya ada gempa yang Ada terasa oleh kecil. manusia loh. Iya. Itu yang terasa loh Yang ya. terasa loh. Loh, ini Selebihnya kalau yang dibilang belum ya digoyang-goyangin terus. Jadi memang istilahnya bumi ini hidup kali ya, udah ada bergerak-bergerak ya. Iya. Cuma kan bilang katanya Neil Hansen Iya. sapinya itu Lagi bulannya kenceng balik apa badan, enggak gitu lagi ya. balik badan Kalau sapinya. nggak cuma goyang-goyang dikit mungkin ya berasa lah Nggak gitu berasa. ya. Jadi gempa yang di Turki ini teman-teman ya, kita juga mengucapkan turut berduka cita. Semoga cepat ditemukan dan semoga cepat berlalu untuk bencana-bencana seperti ini. Iya, memang sih ya itu dia harus kita semua yang bisa memberikan bantuan doa lah atau mungkin bantuan lainnya. Tapi ini juga hati-hati ya kalau paling untuk memberikan sumbangan, karena biasanya kalau kayak gini banyak sekali orang yang Oh iya, Modus. iya, untuk iya, kepentingan modus ya. apa Tanda menggunakan kutip. masalah ini ya. Tanda kutip. Untuk jadi Uangnya harus- larinya ke kantong pribadinya. Ya. mungkin pribadi atau ya disalahgunakan. Ya, Jadi betul. kalau seandainya Anda ingin memberikan sumbangan atau ingin memberikan bantuan, harus mencari yang benar-benar dapat dipercaya. Jangan yang abal-abal yang nggak jelas, cuma bilang oh ini. Ya, Tapi nggak ya, sampai yang tujuan sebenarnya. Nggak juntrungan ya. Juntrungan ya Ya, istilahnya. tidak jelas kemana. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu aja ya Iya. di hari ini. Ya, dan sebelum kita tutup, jangan lupa follow kita dulu nih bagi yang belum follow. Ini ya, kayak di Instagram RTI
RTISI. Maaf kacamatanya kurang tebel ya. Kemudian di YouTube RTI Siaran Indonesia dan juga Twitter RTI_RTISI ya teman-teman. Oke, kayak gitu aja dulu. Informasi yang terupdate. Jangan Betul. lupa. Oke, Sampai jumpa semua. Bye-bye. Bye-bye.